Hai guys, jumpa lagi dengan saya. Ini masih dalam rangka penanaman porang. Kemarin kan saya pernah membuat video tentang memperbanyak bibit umbi porang dengan cara itu dibelah, terus di permukaannya dikasih fungisida. Nah, di sini juga saya ada satu kemarin. Ya, soalnya sekarang kan bibit juga sangat mahal. Terus juga pada saat ini mungkin kita juga sangat susah untuk mendapatkan bibit. Jadi kalau Anda memang punya bibit porang yang benar-benar bagus, yang maksudnya benar-benar umbi dorman, Anda bisa memperbanyaknya dengan cara membelahnya. Mungkin kalau besar Anda bisa belah 4 atau belah 6. Jadi kemarin saya mencoba satu, baru-baru ini saya coba lagi, dan sebagiannya sudah tumbuh dan sudah saya tanam. Dan yang satu bagiannya lagi tadi saya baru tengok, dia nggak sama sih, walaupun saya belah bersamaan, tumbuhnya juga nggak sama gitu. Jadi yang satu ini agak lambat tumbuhnya. Jadi kita belah, habis itu kita taruh aja di atas tanah. Oh, jangan ditimbun gitu, kita taruh di atas tanah, dibiarin. Kalau memang bibitnya bagus sih, kalau dapat sih di atas tanah, tapi jangan kena hujan atau kena apa gitu, kayaknya di tempat yang terlindung lah gitu. Jadi saya punya satu kemarin masih belum tumbuh dia. Jadi di sini Anda bisa melihat bagaimana sekecil ini pun dia masih utuh, nggak busuk, dan masih ada muncul kayak tunas gitu. Nah, jika Anda ingin tahu, ayo cekidot. Nah, inilah bagian kecil dari umbi porang yang udah saya belah kemarin. Bagian yang lainnya udah tumbuh. Saya lupa mengambil video pada saat itu untuk menanamnya udah tumbuh. Ini lihat ya, dia nggak busuk. Dan saya taruh aja di atas tanah seperti itu. Dan juga permukaannya nggak saya kasih fungisida gitu. Lihat tuh, udah mulai nampak kayak bintil dia mau tumbuh gitu. Nah, coba, bukan satu loh, ada beberapa begitu. Jadi kalau memang bibit umbinya bagus, kita boleh membelahnya untuk menjadi berapa bagian supaya kita bisa dapat gitu. Satu umbi kita bisa jadikan 4 gitu umpamanya, dibelah 4. Jadi bisa menjadi 4 pohon gitu. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini umbinya sangat kecil banget belahannya, tapi dia nggak busuk gitu. Dia nampak seperti mau tumbuh tunas gitu. Nanti kalau sudah memang dia tumbuh tunasnya udah panjang, nanti kan saya ambil lagi videonya. Jadi kalau Anda nggak ingin ketinggalan nanti video selanjutnya, jangan lupa ya di subscribe. Mungkin kalau untuk umbi yang besar Anda bisa membelahnya menjadi 6, 8 begitu. Yang penting bibitnya benar-benar bibit bagus gitu, bibit dorman. Kalau memang bukan dorman punya ya kita nggak bisa juga sih. Dorman nggak dibelah juga bisa busuk, malah nggak tumbuh. Ya untung-untungan lah gitu. Ada juga yang bisa tumbuh. Tapi kalau memang bibitnya yang dipanen pada saat tibanya musim panen, nah dia kualitasnya bagus. Ini saya taruh di atas polybag aja begitu, nggak saya timbun, nggak dikasih apa-apa juga. Ini porang-porang yang udah saya pindahin ke polybag nih. Saya taruh di pekarangan. Mungkin kayaknya sudah ada berapa ya, 100 sudah lebih lah, 100 pohon. Nanti saya akan pindahkan lagi, setiap minggu saya selalu pindahin sampai nggak ada tempat lagi untuk mindahin.
Kalau semua udah penuh nanti ya barulah nggak dipindahin lagi. Karena yang jauh itu saya nggak bisa melihatnya, nggak bisa melihat perkembangannya. Saya nggak berani datang ke sana sendiri. Kalau dekat rumah saya setiap hari bisa lihat, bisa memantau perkembangannya. Kalau yang jauh ya sekali-kali lah, lama-lama baru lihat satu kali. Ini udah masih ada yang kecil baru tumbuh, ada yang udah besar, pertumbuhan juga nggak sama. Padahal dulu masa tanamnya juga saat menanamnya sama. Semua umbi itu walaupun umbi atau katak walaupun ditanam pada masa yang sama bukan berarti dia pertumbuhannya sama. Pas tumbuh semua bukan begitu. Pohon ini kemarin saya itu di Batam ngopi sama teman saya. Terus tiba-tiba setiap pagi gitu kita kan sarapan di kedai kopi gitu. Saya lihat dua akong-akong. Akong-akong itu adalah bahasa untuk orang tua yang udah 40-an, umur 40-an gitu. 40-an, 80-an gitu. Kalau nggak salah umur dia udah 82 gitu, yang temannya kayaknya sekitar 50 lebih gitu. Mereka meminum suatu ramuan kayak daun-daun gitu yang ditaruh di dalam gelas, dituangin air panas terus ditutup, dibiarin berapa menit gitu, sekitar 15 menit atau 20 menit baru mereka minum. Jadi karena saya sama teman saya penasaran, saya tanyalah apa kegunaan pohon ini dan apa namanya pohon ini dan apa yang mereka minum. Nah, jadi saking sukanya saya sama pohon ini, saya minta sama orangnya, saya datangin sama teman saya ke rumah dia, terus dia kasih saya 2 potong kecil gitu. Terus saya bawa ke sini, ke rumah saya itu, kan kemarin saya mau pulang kampung, saya masukin ke dalam bagasi. Saya taruh di dalam kantong hitam, masukin dalam koper, dan saya masukin ke bagasi. Sebenarnya kemarin udah saya tanam dulu sih, udah mulai tumbuh, tapi karena saya mau pulang kampung, saya bawa pulang kampung, saya cabut lagi. Dan saya masukin ke dalam kantong hitam, masukin koper, saya bawa. Terus setelah saya sampai di rumah, saya rendam dulu, tapi dengan memakai kayak pupuk gitu, pupuk perangsang pertumbuhan gitu. Besoknya baru tanam. Sebanyak itu saya tanam, cuma 1 yang tumbuh. Ya alhamdulillah lah masih ada yang tumbuh. Nah, jika Anda ingin tahu kegunaan pohon ini, jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa ya, subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Nah, ini teman-teman namanya biasanya orang bilang pohon sutra. Inilah pohon yang dimakan sama benar-benar dimakan sama ulat sutra. Tapi ada juga yang menyebut pohon ini namanya pohon murbe. Nah, pohon ini sangat bagus untuk kesehatan mata daunnya. Daunnya kita keringkan dulu. Setelah itu kita ambil 5 lembar. Terus dengan 5 lembar daun murbe kering ditambah dengan 3 lembar daun sirih merah yang masih segar, lalu dimasukin ke gelas, lalu dituangkan air panas, lalu kita tutup gelasnya, kita biarin gitu selama 20 menit baru kita minum. Kita minum pagi hari sebelum makan apapun. Nah, kakek-kakek yang ngasih tahu ini dia umur dia sudah 82 tahun. Dia masih bisa membaca SMS di handphone yang kecil itu, handphone jadul Nokia yang aku nggak tahu tipe berapa, pokoknya yang masih kecil gitu, nggak ada kamera, nggak ada apa gitu. Sementara kita yang baru umur berapa aja di handphone Android aja baca message, waduh masih mau pakai kacamata. Kebanyakan lihat handphone apa juga nggak pernah dirawat kali matanya. Tapi ingat ya, yang namanya alami itu bukan instan. Dia minum
tumbuhan ini sudah mulai semenjak dia masih muda. Dia bilang seperti itu. Semenjak dia umur masih muda sampai dia sudah berumur 82 tahun. Nah, bayangin tuh, saya memang membuktikan sendiri dia membaca SMS di handphone dia yang jadul itu. Yang tulisannya sangat kecil sekali masih bisa dia lihat. Di masa pandemi ini saya tidak hanya kemarin kan dari tahun 2019 sibuk sama porang, nanam porang di mana-mana kemana gitu, ada 2 tempat gitu. Sekarang saya tidak menanam porang aja karena saya juga ibu rumah tangga. Saya menanam apa aja yang bisa saya tanam, sayuran, cabai, tomat, di dalam polybag dekat rumah semua saya tanam, apa aja yang bisa saya tanam. Ya maksud saya daripada kita membeli tomat, cabai juga kan kayaknya lumayan juga ya. Jadi kalau ada sendiri di rumah juga segar-segar dan gak busuk gitu. Nah semua saya tanam, inilah contohnya, cekidot. Nah, saya menanam apa aja, bawang pre. Nah, inilah pertumbuhan tanaman di sekitar rumah saya. Nah, ada daun kemangi, daun sirih. Ini namanya kalau di kampung saya sih dasun, tapi kalau di luar mungkin namanya kucai. Ini ya kalau dimasakin sama ikan kayak ditumis gitu. Aduh, enaknya. Ini juga mahal loh harganya. Ikannya yang kecil gitu aja udah 5.000. Nah, jadi saya tanam ya, mendingan kan kalau kapan mau nah inilah isinya itu putih, isinya beruas-ruas putih gitu. Yang ini baru saya tanam tadi pagi. Pohon pisang juga ada, duku juga ada, semua ada. Ini kalau di tempat kalian nggak tahu sih namanya apa ya, daun seperti ini. Daunnya kecil-kecil, seperti daun bawang itu, lebih kecil. Tapi rasanya enak. Kalau menurut saya sih lebih enak daripada daun bawang gitu. Daun bawang saya suka juga. Nggak ada yang nggak suka saya. Semua dedaunan saya suka selagi bisa dimakan. Kambing kali. Aduh. Nah, ini nih, tengok nih. Ini masih ada porang-porang saya. Ini nih tomat sama cabai. Mau ditanam di polybag, di dalam botol aqua, di dalam botol tempat sosis, semua aja tetap aja tumbuh dia. Ya, setiap pagi saya siram pakai air dengan Ajinomoto. Tapi belum berbuah sih.